Indah banget emang GOAT gue satu ini gitu loh. Langsung aja gue keluarkan dan voila, ini dia Lionel Messi dalam bentuk mainan. Gila, cakep banget gak sih? Ini gue aja nih ya yang udah unboxing dari kemarin, udah 2 kali gue ngeliat dia ya. Pas gue ngeliat lagi masih terkesima gue betapa bagusnya Lionel Messi dalam bentuk mainan satu ini. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing GOAT kita semua, Lionel Messi. Nih gue ngomong begini aja udah pasti ada yang keterima nih. Bang, Ronaldo lebih baik bang. Emang kenapa kalau ada yang ngefans sama Messi gitu loh? Nih gue akan jujur ya, gue adalah orang yang dari dulu ngefans sama Messi. Tapi bukan berarti gue benci Ronaldo gitu loh. Karena emang gue pribadi dari gue nonton bola zaman 2010-an ya, Messi emang kelihatan lebih jago sih. Karena dia itu nggak cuma skill dribblenya doang yang jago, tapi playmakingnya juga jago banget menurut gue. Jadi sering banget gol-gol penting itu di balik layarnya adalah Messi yang ngeracik itu semua menurut gua ya. Terus juga dengan badannya yang pendek 170 cm seinget gua, dia ini suka ngegolin dengan cara sundulan di momen-momen penting. Salah satunya dulu yang gua inget adalah ketika dia ngalahin timnya Cristiano Ronaldo lawan MU di final Liga Champions. Itu ikonik banget, bahkan sampai sepatunya lepas waktu itu gue inget banget. Jadi kayak gitu guys, gue tuh nggak mau mulai perang gitu loh, tapi emang gua lebih suka Lionel Messi ketimbang Ronaldo. Udah sesimpel itu aja, nggak perlu debat bang Ronaldo kan lebih baik. Ya itu kan menurut lu, kalau menurut gua mah beda. Apa susahnya sih menerima fakta? Maksudnya menerima perbedaan. Maksud gue, lihat aja Piala Dunia dan juga Ballon d'Or-nya gitu loh. Jadi udah, makanya hari ini gue akan unboxing Lionel Messi. Terdengar salah ya, unboxing Lionel Messi. Tapi bener, hari ini gue bakalan unboxing Lionel Messi yang kemarin gue beli di Hong Kong. Dan kemarin di video sebelumnya, gue udah kasih hints dari Lionel Messi satu ini. Yang dimana ini bener-bener gila banget kemiripannya guys. Karena ini katanya yang bikin seniman gitu. Dan katanya ini dia bikinnya dikit banget, makanya pakai hati banget bikinnya. Dan gue nggak akan bahas boxnya kali ini, karena udah gue bahas di video sebelumnya kemarin. Jadi silahkan ditonton video gue di sini. Jadi udah, abis ini langsung kita unboxing GOAT kita satu ini. Kita lihat secantik apa Lionel Messi dalam bentuk mainan. Udah siap? Langsung aja kita buka sama-sama. Kita buka dulu selongsong boxnya seperti ini. Oke. Dan sekarang kita buka pengaman-pengamannya ini dan langsung terpampang nyata Lionel Messi-nya guys. Indah banget emang GOAT gue satu ini gitu loh. Langsung aja gue keluarkan dan voila, ini dia Lionel Messi dalam bentuk mainan. Gila, cakep banget gak sih? Ini gue aja nih ya yang udah unboxing dari kemarin, udah 2 kali gue ngeliat dia ya. Pas gue ngeliat lagi masih terkesima gue betapa bagusnya Lionel Messi dalam bentuk mainan satu ini. Salah satu yang paling mirip yang pernah gue lihat bahkan di video-video TikTok ya. Dan lebih gilanya sekarang gue bisa megang langsung salah satu mainan Messi yang paling mirip yang pernah dibuat. Maksud gue lihat aja mukanya tuh, gila mirip banget gak sih? Ini bakal banyak banget detail-detail kecil yang bakal gue kasih tahu kalian. Tapi di sini kita akan bahas satu persatu dulu item apa aja yang kita dapetin dari mainan ini. Bakalan super mind blowing banget semua detailnya. Tapi sabar ya, sabar sampai part itu. Sekarang kita bahas dulu aja yang lainnya lagi, yang dimana di sini kita mendapatkan juga bolanya dia kayak begini. Dan ini juga bolanya detail banget. Al Rihla yang dipakai di final Piala Dunia ceritanya. Lihat tuh, bahkan ada logo FIFA World Cup Qatar dan juga logo Adidas di sini. Ada tulisan Speed Shell juga di sini. Dan tentunya detail-detail lainnya yang bisa kalian lihat sendiri kayak begitu. Gila banget gak sih? Bahannya juga kayak bola blatter, tau gak sih? Bola yang benar kita pakai pas main bola, dengerin nih. Tuh, gokil kan? Jadi itu di item kedua kita mendapatkan bola. Sekarang gua akan reveal lagi item selanjutnya yang gokil banget guys. Ini dia ceritanya Piala Dunia yang didapetin sama Messi di tahun 2022. Mirip banget sih, beneran kayak miniatur. Warnanya pun juga shining banget kayak begini. Dan tentunya ada logo dari FIFA World Cup-nya juga di bagian bawah pialanya. Nextnya kita bakal mendapatkan piala lain lagi, yang dimana di sini ada Golden Ball-nya Messi guys. Yang dimana ini artinya dia adalah pemain terbaik di turnamen itu ya. Bukan pemain lain tentunya. Dan ternyata mereka juga bikin pialanya kayak begini. Bahkan detail banget. Ada logo Adidas di bagian bolanya. Nextnya yang nggak kalah penting, di sini kita mendapatkan jubahnya Messi yang dipakai pas dia ngangkat Piala Dunianya. Dan ini beneran bisa dipakai. Nanti kita bakalan pakein ke Messi-nya ya. Dan selanjutnya di sini cuma ada spare tangannya kayak begini. Ada yang nunjuk seperti ini tentunya, yang bisa kita pakein buat dia selebrasi nanti. Dan di sini ada lagi tangan menggepalnya seperti ini. Dan sisanya nggak ada di box
ini karena ini udah kosong melompong. Tapi jangan sedih karena gue masih mendapatkan item lainnya. Yang dimana ini juga gila banget. Kita pertama di sini dikasih bonus gitu berupa stand base dan juga Piala Liga Champions. Ini juga gokil sih. Nih, kalian lihat sendiri kira-kira seperti ini Piala Liga Champions yang kita dapatkan. Super reflektif, shining banget juga, dan ini ukurannya pun juga persis sama-sama 1:6 scale. Jadi pas banget kalau misalnya kita pengen bikin dia pose ngangkat pialanya nanti. Tapi ya ini bonus doang karena nggak make sense kalau dua-duanya digabungin. Ngapain pakai baju Argentina ngangkat Piala Liga Champions gitu loh. Tapi selanjutnya yang ini relevan sekali karena kita bakal mendapatkan stand base-nya yang keren banget coy. Yang kira-kira seperti ini penampakan stand base-nya gokil banget bro. Lihat deh, ini ada logo PSSI-nya Argentina, ada logo FIFA World Cup juga, ada tulisan Lionel Messi juga, FIFA World Cup Qatar 2022 Argentina, dan juga tanda tangannya di sini. Dan bagian atasnya ini kayak rumput gitu, dan ini beneran kayak rumput main bola sih. Gokil bro. Denger aja suaranya. Kayak garuk jempol. Tolong Medi, ini channel family friendly gitu loh. Dan untuk melengkapinya, di sini kita dikasih standnya gitu yang bisa kita masukin seperti ini. Wala! Ini dia stand base-nya Messi yang kelihatan premium banget. Dan ya, itu dia tadi semua item yang berhasil kita keluarkan dari box jahanam ini. Sekarang seperti biasa, apa mantranya teman-teman? Packaging adalah sahabat! Benar sekali, packaging adalah sahabat. 7 juta bos. Jadi kira-kira seperti itu prosesi unboxing dari GOAT kita satu ini, Lionel Messi. Ingat, Lionel Messi bukan yang lain. Dan sekarang buat kita lihat kira-kira seindah apa mainan satu ini yang gue beli dengan harga 7,2 jutaan. Super duper mahal jujur. Langsung aja abis ini kita ke sesi selanjutnya buat lihat dia dalam detail lebih dekat. Karena bakal banyak sekali hidden details yang gue bisa kasih tahu ke kalian yang mind blowing banget. Jadi sekarang langsung aja kita ke sesi selanjutnya. Let's go. Oke, jadi kira-kira seperti ini penampakan lebih detail dari Messi-nya guys. Gila, mirip banget gak sih? Rasanya kayak Messi dikompres, dikecilin, udah kecil makin kecil kan. Dan dijadiin mini versionnya dia ya jadinya begini gitu loh. Karena ini kemiripannya nggak diraguin lagi sih, dari segala sisi ini mirip banget coy. Nih ya, gue kasih lihat tampak lebih deketnya dari mukanya. Beh, gila, ini sih Messi banget sih. Bukan Messi versi Madun tentunya. Tú eres el mejor portero del mundo. Artinya apa Bang Messi? Ente goalkeeper yang paling baik di dunia. Nih, lu bisa lihat sendiri head sculpt-nya yang sebagus ini penampakannya. Lihat tuh, kerutan-kerutan di mukanya kelihatan tegas tapi subtle banget, bagus banget. Matanya pun terasa hidup karena dia kayak ada glossy efeknya gitu. Jadi kayak agak basah gitu finishingnya. Rambutnya pun juga gila guys. Ini adalah potongan rambut dia di World Cup 2022. Jadi kayak ada gradasi gitu, dari tipis sampai ke tebelnya gini. Bener-bener persis banget sama aslinya. Jenggotnya juga bagus banget, sculptingan dan juga paint job-nya bener-bener subtle banget, bagus banget. Jadi kayak walaupun tipis tapi nggak bikin dia kelihatan kayak borokan gitu loh. Dan overall itu semua dirangkum menjadi satu kesatuan head sculpt Messi yang menurut gua salah satu yang paling mirip yang pernah gua lihat. Ini kalau masih ada yang bilang nggak mirip, gua jotos sumpah. Karena ini udah mirip banget cuy. Setuju nggak kalian? Silahkan komen di bawah. Yang fans Ronaldo pasti nggak setuju sih. Nah, untuk bajunya kayak begini penampakannya. Ini juga dari kain dan bagus banget detailnya. Bukan bagus dalam arti detail banget gitu sih. Tapi dalam arti mereka bagus banget nangkep detail-detail yang ada di jersey aslinya. Kayak misalnya gua kemarin mention di sini tertulis tulisan yang ada di baju finalnya. Tulisannya France 18 Desember 2022 Lusail Stadium. Dan ini tertulis juga di sini, bagus banget kan. Terus ini juga fontnya udah mirip banget. Logo Adidasnya pun juga sama yang nggak ada tulisan Adidasnya. Dan logo PSSI Argentinanya masih bintang 2 kayak begini. Walaupun kalau mau lebih detail lagi harusnya ini nggak disablon gini sih, tapi kayak dibikin kayak bordiran gitu loh. Cuma mungkin susah karena emang ini ukurannya kecil banget. Seperti punya kalian. Terus bahkan ya kalau kalian perhatiin di bagian bawah jersinya, ini juga tetap ada detail-detail yang beneran ada di jersinya. Terus ini ban kaptennya juga persis banget sama yang dipakai di World Cup 2022. Bener-bener gila kemiripannya. Terus di bagian belakang juga ada detail tambahan. Ini adalah icon yang ada di bendera Argentina. Dan ini beneran ada di jersinya kayak gini, persis kayak aslinya. Fontnya pun juga yang gue bilang tadi, ini juga persis banget sama font aslinya yang ada di World Cup 2022. Kayak kemiripannya nggak harus dipertanyakan sih. Ya lu lihat aja baju yang gue pakai sekarang. Mirip banget kan? Dan bahkan di bagian belakangnya ada patch FIFA World Cup 2022 Qatar ini. Gila nggak? Ini semua patch dibikin loh sama mereka. Nah, untuk tato di tangannya kayak begini penampakannya. Nah, kalau yang ini emang rada-rada beda sih. Tapi mereka masih mencoba untuk bikin ini semirip mungkin sama aslinya. Nih, kalau disandingin kayak begini kira-kira penampakannya sama aslinya. Beberapa detail dimasukin sama mereka. Kayak misalnya bundaran yang ada di sini tetap dibikin sama mereka. Cuma di bagian bawah-bawahnya mungkin terlalu susah. Jadi mereka simplify kayak begini. Tapi udah tetap mirip sama aslinya. Walaupun masih jauh banget, tapi mereka mencoba mirip sama aslinya lah
seenggaknya. Bahkan lihat deh, tato yang berwarna aja tetap dibikin ada warnanya sama mereka, walaupun secara ukuran dan juga warna masih beda sih sama aslinya. Terus juga beberapa placement ini agak salah penempatannya, kayak misalnya tato yang kayak begini bentuknya harusnya tepat ada di sikunya Messi, sedangkan mainan ini nggak bikin tepat ada di sikunya Messi. Jadi lihat deh, kalau ini gue tekuk jadi kayak begini penampakannya. Harusnya buletannya ini ada tepat di bagian sikunya ini guys. Jadi ya agak misplace sedikit aja sih. Mungkin terlalu challenging juga buat bikin semua detail kayak begini di garis persendiannya. Jadi makanya mereka bikin agak atas kayak begitu loh. Tapi kerennya mereka bikin ini nggak tanggung-tanggung, karena kalau misalnya gue tarik ke atas, ini tatonya bener-bener sampai atas kayak begitu, lihat tuh. Dan emang aslinya Messi itu tatonya sampai atas juga sih. Jadi harusnya nih kalau gue buka sampai atas, dia masih bisa mirip sama aslinya. Tapi gue ngeri karena ini bisa ngerusak patchnya guys. Jadi ini ketat banget gitu loh. Dan bahkan ngomongin tato ya, ini kalau misalnya kita buka kaos kakinya, dia juga tetap bikin tato sampai kaki-kakinya. Udah gila ini yang bikin nih. Nih ya, kalau gue buka, dia tetap ada detail tatonya, gila banget loh ini. Coba gue buka sampai bawah banget ya. Oke, pertama kita dapat dekernya. Oh my god, bahkan dekernya ada Adidasnya, cok. Nggak penting tapi tetap dibikin loh. Dan lihat deh, itu tatonya gokil. Ini mirip banget sih, bahkan harusnya di bagian belakang ada tangan gitu kan. Nah, kayak begitu. Nih lihat deh, perbandingan sama aslinya lumayan mirip banget sih. Walaupun tentunya nggak akan sebagus tato aslinya ya. Dan bagian depannya pun juga sama miripnya kayak begitu. Gila, ini mirip banget sih. Mungkin juga karena emang desainnya hitam doang gini kali ya. Makanya mereka lebih gampang buat bikin kemiripannya kayak begini. Tapi gila banget sih ini. Gue udah ngomong gila berapa kali ya? Lama-lama gue yang gila nih. Untuk kaki satunya juga harusnya ada tatonya. Tapi jujur aja yang ini gue belum buka sama sekali. Semoga mereka tetap bikin detail tatonya ya. Jadi langsung aja gue buka dan kita lihat sama-sama apakah mainan ini bener-bener sedetail itu. Oke, masih ada dekernya kayak gitu dan ada logo Adidasnya. Dan ya, gokil, gila. Masih ada tatonya dong. Gokil banget. Lihat tuh, sampai ke belakang masih ada tatonya kayak begitu. Dan ini juga mirip banget sama aslinya lagi, gila banget. Jadi tatonya ini konsis dengan nama anak-anaknya dia beserta tanggal lahirnya. Dan mereka bikin ini dengan sangat amat baik sih. The real artist ini, the real seniman guys. Gua yakin ini yang bikin ngefans banget sama Messi sih. Karena mind blowing banget detailnya. Dan lanjut lagi, ini salah satu yang paling mind blowing buat gua. Karena gua nggak expect dia segila ini bikin detailnya. Yang dimana dia ini nggak cuma bagus bikin paint job dan juga sculptingan sepatunya. Lihat aja tuh shining banget ya nggak sih goldnya. Kayak bener-bener bagus banget. Tapi nggak sampai situ doang. Karena mereka juga masukin detail-detail nama anak istri Messi di sepatunya Messi kayak begini. Wow! Dan ini yang bikin gua nganga pas gua kemarin lihat di Hong Kong. Dan akhirnya gua beli mainan ini seharga 7.200.000. Karena buat gue ini mahakarya sih. Bahkan kalau gue yang bikin ya, kalau gue bisa bikin, gue akan menghargai ini lebih dari 7.200.000. Terlalu gila detailnya. Karena lihat aja sendiri detail-detailnya yang ada di sepatunya ini. Bener-bener cherry on top banget sih ini detail sepatunya. Makin menyempurnakan figur Messi satu ini. Bentar, Messi tuh dalam badannya ada tatonya nggak sih? Coba gue cari ya, Messi torso tattoo. Tuh kan ada, bener, gue sempet inget soalnya. Dia pernah tato muka emaknya di bagian punggungnya. Ini kalau sampai ada, gila banget. Coba gue lihat ya. Apakah bener ada? Kalau ada, gila banget sih. Ada guys, ada muka emaknya Messi. Gila kali yang bikin ya. Wah, gokil banget, coba gokil banget. Nih lu nggak percaya kan? Beneran ada muka emaknya Messi di punggungnya. Gila. Gokil bro. Wow. Mungkin reaksi gue juga berlebihan ya. Tapi menurut gue emang ini gila banget sih. Berlebihan banget mereka bikin semua detailnya gitu loh. Tapi gue suka banget. Gokil. Gila, ini beneran gue ngantongin Messi sih. Apakah gue Muller? Ada detail tambahan lagi guys. Jadi gue baru tahu Messi punya tato di hampir bagian tototnya itu. Ada tato bibir gitu kan. Dibikin dong anjir, dibikin. Nih lihat nih ya, kalau gue buka beneran ada detail tato bibirnya kayak begitu. Wah, ini gila sih. Gue nggak tahu harus bilang apa sih. Terlalu detail sih ini guys. Damn bro. Jadi ya itu dia tadi detail-detail dari Messi yang gue beli di Hong Kong ini. Yang buat gue ini terlalu gila, detailnya juga mirip banget, parah. Gue aja ngerasa gue bakal melewatkan banyak sekali hidden details di Messi ini sih. Karena tiap gue buka banyak keluar detail baru guys. Tapi ya kira-kira seperti itu gambaran seberapa detail Lionel Messi yang gue beli di Hong Kong kemarin ini dengan harga 7.200.000-an. Yang buat gue harga segitu ternyata worth it banget sih. Karena detailnya nggak main-main guys. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah artikulasinya main-main? Mari langsung aja kita buktikan sama-sama. Mulai dari kepalanya bisa muter-muter kayak begini aja karena emang nggak terlalu jauh sih. Bahkan kalau dipaksa dia bakalan copot kayak begitu guys. Gila, jadi kuyang aja bagus loh. Bisa sedikit tengleng-tengleng dan juga ngangguk-ngangguk sedikit aja kayak begitu. Tangannya bisa diputer-puter full, sebenarnya cuma ketahan sama jersinya
sendiri. Bisa diangkat juga kayak begitu. Sikunya bisa ditekuk sejauh ini aja dan juga lurusin lagi. Tapi kerennya ini sikunya bisa diputer-puter kayak begitu, guys. Ball join di pergelangan tangannya. Dan sekarang kita tes apakah Messi ini juga bisa bernyanyi, bisa dikit. Bergoyang, bisa lumayan banyak ya. Karena kalau emang diperhatiin ada garis artikulasi di diafragmanya ini. Sehingga nggak cuma bernyanyi ataupun bergoyang, tapi dia juga bisa diputer-puter kayak begini diafragmanya. Bahkan pinggangnya pun juga bisa agak diputer-puter kayak begitu, guys. Cuma keset banget sih, gue nggak menyarankan buat diputer-puter. Lanjut ke kakinya yang bisa nendang ke depan sejauh ini. Bahenol banget. Dan ke belakang sejauh itu aja. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini aja dan juga dilurusin lagi. Bisa diputer-puter juga bahkan sampai ACL. Ball join di pergelangan kakinya seperti ini. Sehingga dia bisa ke depan dan juga ke belakang leluasa sekali. Dan juga bisa pivot-pivot seperti ini. Dan last but not least, Messi ini juga bisa ngangkang sejauh ini. Jadi ya, dengan segala artikulasi dan juga detailnya, Messi ini bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Overall ini adalah figur Messi terbaik yang pernah gua review sih. Setelah yang dulu gua pernah review dan jelek banget sampai gua buang akhirnya. Tapi yang ini gila sih karena detailnya nggak main-main. Head sculptnya mirip banget sama Messi 2022 dan bahkan proporsi tubuhnya juga mirip banget sama Messi aslinya. Jadi bagi gua yang udah mengeluarkan uang sebesar 7,2 jutaan buat figur Messi ini, gua sangat amat puas dengan figurnya sih. Buat gua harga segitu sangat amat layak untuk figur Messi satu ini. Bahkan gua bisa ngasih rating 9,5/10 loh buat mainan ini. Karena berasa kayak ketemu Messi asli tapi versi ukuran kecilnya gitu loh. Dan ngomong-ngomong soal ukuran juga, figur Messi ini tingginya 29 cm. Dan ini dia perbandingan ukurannya kalau misalnya disandingin sama Ronaldo yang dulu pernah gua rakit. Figur Messi yang dulu gua beli dan jelek banget. Neymar 1/6 scale, Hot Toys Wolverine, Hot Toys Captain America, dan tentunya terakhir Lionel Wadi Buntung. Headshot. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, ini jujur mahal banget sih. Kemarin gua beli ini dengan dolar Hong Kong ya, tapi itu kalau dikonversikan ke rupiah harganya 7,2 jutaan seingat gua. Jadi emang mahal banget sih, tapi lagi-lagi karena emang ini adalah barang customized dari seniman di Hong Kong sana. Dan apakah harga segitu worth it atau enggak? Kalau buat gua yang ngefans sama Messi, menurut gua ini worth it banget sih. Karena kalian bisa lihat sendiri ini semirip apa dan sebagus apa detail-detailnya. Karena bahkan detail-detail kecilnya tetap diperhatikan sama senimannya. Kayak seolah-olah ini adalah monumen buat merayakan kemenangan dia di Piala Dunia tahun 2022. Gokil, bagus banget sih. Tapi menurut kalian gimana? Apakah worth it mainan ini dihargai dengan harga 7,2 jutaan? Silahkan komen di bawah. Dan satu pertanyaan gua sekarang, menurut kalian siapa yang lebih baik? Apakah Messi atau malah Ronaldo? Silahkan komen di bawah. Jadi udah, paling sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Lionel Medi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Kamera wawa, antara baca wawa, antara baca. Mionelesi anjing, bego. Mionelesi siapa? Nih, kalian lihat sendiri kira-kira seperti ini detail Dali, Papa Dali. Nama gue Medi Renaldi. Semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, suara gue habis aja. Tulisannya Frans Sanjaya. Kayak every inch of the details. Jelek banget ngomongnya.